Halo, apa kabar? Senang kembali menjumpai kerabat dan sahabat di Amalia Podcast. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1422 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Masih terkait dengan Idul Fitri, fenomena mudik atau mengunjungi kampung halaman pada saat hari besar keagamaan adalah sebuah peristiwa rutin di Indonesia dengan berbagai aspek yang terkait di dalamnya, terutama sosial dan ekonomi. Aspek ekonomi dari mudik ini menjadi lebih dirasakan relevansinya setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan dilarangnya aktivitas mudik. Dalam episode kali ini, Amalia Podcast mengundang Teguh Rifki, peneliti dari LPEM FPB UI, untuk berdiskusi tentang aspek ekonomi mudik di Indonesia. LPEM FPB UI adalah lembaga penelitian yang merupakan bagian integral dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekaligus menjadi komunitas peneliti akademik terbesar di Universitas Indonesia. Selama lebih dari 60 tahun, LPEM FPB UI telah menjadi salah satu lembaga akademik termuka di Indonesia yang berperan dalam menyumbangkan gagasan pemikiran melalui kegiatan penelitian, konsultasi, dan pendidikan. Teguh Rifki mendapatkan S1-nya dari FEB UI dan gelar master dalam bidang Economics and International Financial Economics dari University of Warwick. Rifki adalah peneliti makroekonomi dan keuangan di LPEM FPB UI serta konsultan di beberapa lembaga seperti ADB dan World Bank. Simak perbincangan kami berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar, Mas Waalaikumsalam, Rifki? selamat sore. Kabar baik ya, alhamdulillah ya di Jakarta Kabar ya. baik, alhamdulillah Mbak Amalia. Mbak Amalia semoga sehat-sehat juga ya di sana. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali mengundang LPM UI dan beserta peneliti-peneliti mudanya yang sangat berbakat, sangat menyenangkan untuk diajak ngobrol-ngobrol di Amalia Podcast. Ini yang ketiga nih saya ngundang LPM ya. Ya, Kalau sekali lagi bisa ya. dapat door prize nih. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya Rifki untuk bergabung di Amalia Podcast. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang fenomena mudik dikaitkan dengan aspek ekonomi. Tentunya masih relevan ya karena kita masih bulan Syawal nih ya. Walaupun kemarin mudiknya banyak dilarang, tapi ternyata membawa refleksi bahwa kajian mudik ini dari berbagai aspek, khususnya di sini kita akan berbicara soal ekonomi, itu ternyata sangat penting ya, karena ternyata membawa dampak ekonomi yang luar biasa gitu ya bagi penduduk Indonesia. Nah, saya sendiri termasuk golongan mudikers nih, Mbak Rifki ya. Hampir setiap tahun Biasanya waktu kemana Mbak? ke Cirebon, orang tua saya di Oh, Cirebon. Jadi waktu di Indonesia Oke. hampir setiap tahun itu saya memang ya masuk ke golongan mereka yang ngantri Berjuang. untuk berjuang untuk dapat tiket kereta gitu ya, atau kemudian bermacet-macet ria di jalan di jalur Pantura waktu belum ada tol. Tapi ya itulah magicnya ya dari mudik, sesuffer-suffernya tapi tetap dijalanin dan rasanya capek tuh hilang begitu kita sampai di kampung halaman. Anyway, Rifki kan dari Aceh ya. Iya, Nah, fenomena mudik itu sama ya dijumpai juga di luar Jawa ya, karena gini, biasanya liputan-liputan mudik itu Jawa sentris sekali gitu loh Rifki, kalau saya lihat liputannya, tapi sebetulnya ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia ya. Iya. Oke, Jadi oke. memang itu jarang di-report, tapi kalau kita bandingkan dengan berita yang ada itu sama, padatnya sama, capeknya sama, lamanya sama. Oke. Nah, ini dari LPM sendiri, apakah ada data, Rifki, tentang khususnya di sini aspek ekonomi terutama ya, misalnya di sini lebih spesifik lagi perputaran uang dalam satu periode mudik di satu daerah lah misalnya, atau mungkin ada data lain yang bisa diungkapkan oleh Rifki dari LPUM UI ini tentang potensi ekonomi mudik ini, terutama dari segi perputaran uang yang dihasilkannya, Rifki? Oke, jadi memang kalau kita itu memang belum pernah estimasi spesifik mudik, karena memang kalau kita menghitung untuk mudik sendiri saja itu potensinya berapa, memang agak sulit diukur dan memang butuh satu kajian mendalam sendiri. Kenapa sulit? Karena satu, sumber data yang kita miliki yaitu dari BPS sebetulnya biasanya melaporkan secara kuartal. Jadi artinya dalam bulan yang ada puasa dan lebaran itu sudah campur sama dua bulan lainnya.
saja di kuartal tersebut. Itu satu. Oke. Lalu kalau kita bicara mudik sendiri gitu, mudik ini kan konteksnya terjadi biasanya itu seminggu sebelum Lebaran dan Betul. seminggu setelah Lebaran. Betul. Terus, sedangkan data yang katakanlah dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu biasanya mencakup seluruh periode puasa gitu. Jadi dari puasa sampai Lebaran. Jadi memang sulit untuk mensintesis kira-kira perputaran uang selama mudik itu berapa. Tapi memang ada guideline yang bisa kita pakai, itu adalah salah satunya itu yang dirilis oleh BI. Yaitu BI mencatat bahwa memang perputaran uang selama nasional dan khususnya pada Lebaran kemarin itu adalah sekitar 154,5 triliun. Wah, besar, nah, ya. Angka ini meningkat sebesar 41,5% dari tahun lalu. Jadi memang kalau meningkatnya 41,5%, berarti itu sekitar 100 triliun di Lebaran tahun lalu. Tapi kita perlu ingat bahwa Lebaran tahun lalu itu kita lagi awal-awal pandemi. Gitu. Bahkan tidak semeriah Lebaran sekarang, Lebaran di tahun lalu. Jadi memang kalau kita asumsikan tahun lalu itu Lebaran uang berputar secara nasional hanya 100 triliun, maka kita bisa estimasi mungkin di kondisi normal ini ya sekitar 150 triliun untuk perputaran uang selama Lebaran saja. Dan kalau di Jabodetabek untuk Lebaran ini saja 34,8 triliun. Ini naiknya 61% dari Lebaran tahun lalu hanya khusus di Jabodetabek. Nah, ada yang menarik dari angka ini. Kalau kita bandingkan angka nasional dengan angka Jabodetabek saja, di mana kenaikan pertumbuhan uang secara nasional itu pertumbuhannya 41,5% dan Jabodetabek 61%. Artinya apa? Jabodetabek memiliki pertumbuhan perputaran uang yang lebih tinggi dari level nasional. Nah, ini berarti ada indikasi bahwa sebetulnya uang ini berputar lebih banyak di Jabodetabek saja. Padahal kan kita harapkan kalau mudik ini berputarnya lebih ke daerah di luar Jabodetabek, terutama di daerah-daerah asal para pekerja yang bekerja di Jabodetabek. Nah, berarti ini memang indikasi yang relatif kuat bahwa di Lebaran kali ini karena mungkin larangan mudik, lalu kemudian mungkin masyarakat juga enggan melakukan mudik, ini uang hanya berputar di Jabodetabek saja. Sehingga implikasinya ini memang ada perpusatan kegiatan ekonomi selama Lebaran di tahun 2021. Berikutnya aspek ekonomi saja, aspek ekonomi saja yang terkait dalam ekonomi mudik ini, Mas Rifki, kan biasanya kita tuh beli oleh-oleh ya kalau mudik ya, atau nggak tahu deh, kadang kita mungkin kalau angpau sih itu sifatnya kecil ya, skup keluarga gitu ya, tapi mungkin kadang juga pemudik ada yang melakukan donasi misalnya kan untuk kampungnya gitu. Ada apa, mungkin Mas Rifki bisa menjelaskan aspek ekonomi apa saja yang terkait dengan kegiatan ekonomi mudik ini, Mas? Oke, jadi ini mungkin pertama saya akan coba telaah dari kondisi mudik di masa sebelum pandemi atau di kondisi normal. Dimana kalau kondisi normal ini paling tidak yang kami highlight ada 3 sektor utama yang tertolong oleh adanya keaktivitas mudik. Satu adalah aktivitas transportasi, di mana ini kan masyarakat melakukan traveling menggunakan kereta, lalu kemudian menggunakan pesawat, dan juga mobil pribadi. Jadi intensitas sektor transportasi ini meningkat di periode Lebaran. Kedua adalah makanan minuman. Jadi memang masyarakat ini kan satu waktu mereka mudik itu kan mereka tidak hanya mudik hanya mengunjungi keluarga saja, tapi mereka juga menghabiskan beberapa hari di kampung halaman yang mereka juga belanja makanan minuman gitu, sehingga sektor makanan minuman lalu kemudian F&B itu meningkat di daerah tujuan mudik. Lalu kemudian dari skema aktivitas mudik ini tidak hanya dari katakanlah seseorang mudik dari Jakarta ke Cirebon misalnya, itu kan tidak hanya mendukung perekonomian di Jakarta dan Cirebon saja, tapi seluruh jalur yang orang itu lalui gitu. Misalnya orang itu menggunakan kendaraan pribadi, mobil atau motor, itu kan mereka akan singgah gitu.
Nah, ini juga akan meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah sepanjang jalur mudik tersebut. Lalu kemudian sektor ketiga juga yang biasanya tumbuh dari aktivitas mudik ini adalah akomodasi. Oke. Jadi memang ini juga selalu terlihat di data BPS, itu akomodasi juga salah satu sektor yang tumbuh. Kenapa bisa tumbuh? Satu, mungkin masyarakat singgah. Selama mudik itu kan ada yang mudik hingga beberapa hari di perjalanan, itu mereka singgah dulu. Entah di hotel sekitar atau misalnya di rest area. Nah, ini yang memunculkan geliat ekonomi di sektor akomodasi. Lalu ini adalah ketiga sektor yang memang tidak mendapatkan benefitnya selama mudik di 2021 dan 2020. Gitu. Jadi 2020 sebetulnya memang dampaknya lebih parah karena memang masyarakat itu waktu itu jangankan mudik, waktu itu keluar rumah pun takut. Betul. Dan waktu itu masyarakat baru awal-awal mengalami PHK, mengalami jam kerja yang turun. Sehingga waktu itu even orang mau mudik pun kemampuan ekonominya, income-nya tidak sebagus sekarang. Gitu. Jadi mungkin sekarang butuh dilakukan larangan mudik karena memang masyarakat sudah punya income untuk melakukan mudik. Tahun lalu belum. Jadi memang sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan, ini kondisinya lebih baik. Nah, ini kalau misalnya kita bicara dari sektor. Tapi memang kalau kita bicara dari sektor, lalu kemudian kita bicara tidak hanya sektoral ya, mungkin kan tadi 3 sektor itu terdampak cukup negatif dari tidak adanya aktivitas mudik atau dikuranginya aktivitas mudik melalui larangan mudik. Kalau kita lihat pembagian lain, tidak hanya dari sektor, kita juga lihat akan ada ketimpangan dari aktivitas ekonomi secara regional atau secara daerah. Jadi memang daerah Jabodetabek ini cukup mengalami pertumbuhan yang positif gitu karena masyarakat yang tadinya akan spending uangnya di kampung terpaksa harus spending uang di Jabodetabek atau tempat dia singgah dan bekerja sehari-hari. Jadi daerah ini tidak kebagian benefitnya dari income tersebut atau THR yang didapatkan masyarakat. Jadi memang kalau kita lihat dari dua aspek saja, aspek sektoral dan aspek regional, ini memang seolah-olah dampak dilarangnya mudik ini negatif. Tapi yang ingin saya highlight di sini adalah bahwa ini adalah satu sisi aja dari cerita dampak ekonomi dari pelarangan mudik. Sebetulnya saya rasa ini tidak fair kalau misalnya saya tidak menceritakan sisi satunya dari pelarangan mudik ini. Jadi yang ingin saya sampaikan dari pelarangan mudik ini adalah secara simpel, gitu, secara intinya, waktu masyarakat melakukan mudik dari kotanya ke kampungnya, itu aktivitas ekonomi yang terjadi adalah masyarakat tersebut membawa uang, memiliki uang, dan menghabiskannya di kampung halaman. Gitu, entah dengan memberi amplop ke sanak saudara atau kemudian berbelanja di kampung halaman atau membeli oleh-oleh dan semacamnya, dan terjadi di sepanjang jalur mudik. Itu satu dampak ekonomi yang hilang selama pandemi. Tapi hal lain yang juga hilang dari dengan tidak dilakukannya mudik adalah masyarakat tersebut tidak membawa virus gitu dari kota besar ke kampung halaman. Nah, ini yang memang jarang diceritakan dan saya rasa ini perlu diceritakan. Jadi untuk membuat ceritanya komplit dan fair adalah kalau kita bilang ada uang yang tidak tersalurkan, itu adalah cost untuk tidak menyalurkan virus tersebut. Gitu. Kenapa ini jadi bahasan ekonomi adalah karena kalau virus tersebut menyebar, katakanlah dari kota besar yang memang tingkat penyebaran virusnya relatif tinggi, satu karena masyarakatnya juga relatif padat dan mobilitasnya tinggi gitu dengan dunia internasional gitu. Nah, ini yang jangan sampai menyebar ke daerah. Karena kalau kita bicara dampak kesehatan saja, ini juga ada dampak ekonominya. Katakanlah misalnya kita berbicara kasus hipotetikal, di mana kemarin itu mudik tidak jadi dilarang. Sehingga masyarakat di kota besar mampu mudik ke kampung halamannya, daerah-daerah kampung dan desa. Yang potensi penyebarannya ini sangat tinggi. Nah, waktu ini menyebar, dan terjadi klaster-klaster baru COVID di kampung tersebut atau daerah tersebut atau desa tersebut, maka ini sudah hampir pasti kita berbicara mini lockdown atau perlambatan ekonomi di kampung tersebut di masa mendatang gitu.
mungkin bulan depan, mungkin kuartal depan, yang jadinya tidak jalan juga aktivitas ekonomi. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bukannya kita itu kalau tidak mudik justru menghilangkan potensi pendapatan atau aktivitas ekonomi di daerah, justru ini kita menabung. Gitu. Kita tidak ambil dari mudik sekarang, tapi kita make sure bahwa di masa mendatang ini tadi pabrik-pabrik yang tadinya tutup, toko-toko yang tadinya tutup, restoran yang tutup di daerah itu saat memang nanti sudah mulai dibuka perlahan, ini sudah mulai bisa buka full gitu. Tidak lagi worry akan penyebaran kasus COVID. Karena kan kita juga sudah lihat inisiasi vaksin juga sudah mulai berjalan. Jadi jangan sampai progres yang selama ini kita bangun untuk menahan penyebaran virus jadi buyar karena hanya mudik yang sementara gitu. Jadi memang kalau secara holistik kita melihat ini adalah proses menabung untuk kita mendapatkan benefit ekonomi yang lebih sustainable di jangka panjang. Jadi memang kalau kita melihat secara time frame yang panjang, saya nggak melihat ini adalah dampak negatif dari tidak adanya mudik. Justru kita bersiap sehingga nanti waktu pemulihan ekonomi betul-betul dalam kondisi full throttle, tidak hanya di kota besar, tapi daerah-daerah ini juga bisa bersinergis memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa worry akan penyebaran kasus virus baru yang sudah berusaha ditangani sejauh ini. Oke, terima kasih banyak Rifki penjelasannya. Tadi Mas Rifki menyampaikan dengan sangat tegas ya bahwa yang sebetulnya ini poin yang juga sempat kita bicarakan di beberapa episode yang lalu gitu, bahwa memang sebetulnya tidak ada pertentangan antara kesehatan dulu atau ekonomi dulu ya Mas Rifki ya, termasuk dalam masalah mudik ini. Jadi bahwa dampak ekonomi yang ditimbulkan sebetulnya tidak itu tadi kita harus juga mengukurnya lewat dampak kesehatan, karena apabila kemudian mudik dibiarkan dan kemudian orang-orang dari kota gitu ya, yang datang dari kota itu membawa virus yang kadang kan kita juga masih nggak tahu ya, walaupun sudah ada vaksin, tapi misalnya orang-orang tanpa gejala, kadang kita juga tidak tahu bahwa kita membawa virus atau tidak. Itu semakin besar resikonya bagi penduduk di daerah desa yang tentunya dari segi fasilitas kesehatan dan lain-lain kan lebih rentan ya Mas Rifki ya dibanding dengan penduduk di kota. Oke, terima kasih sekali penjelasannya. Nah, walaupun saya sangat apresiasi penjelasan Mas Rifki tadi mengkaitkannya dengan kesehatan, tapi mungkin kita perlu juga untuk bicara tentang aspek ekonominya itu tadi secara lebih detail kali ya Mas Rifki ya, karena ini yang publik itu sering mengangkat ini sebagai concern gitu loh. Ini kita tanpa mudik ya, dengan tidak adanya mudik kemudian perekonomian yang mungkin sebetulnya kan tidak bersifat jangka panjang juga, karena paling hanya 2-3 minggu seperti itu ya Mas Rifki ya, tapi cukup signifikan. Nah, Mas Rifki bisa jelaskan sebetulnya dari dampak dari 2 kali pelarangan mudik ini sejauh mana sih efeknya bagi perekonomian daerah asal itu, Mas? Oke, untuk 2 kali pelarangan mudik ini memang susah kita bilang angka nominalnya berapa. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah begini. Ini berdasarkan hitungan itu adalah begini. Ini hitungan yang saya kutip dari Dr. Muhammad Subuh. Itu adalah biaya menanggung satu pasien COVID itu more or less 184 juta per orang. Oke. Kalau kita lihat dari kasus ini bukan liburan yang semasif mudik ya. Kita tahu kondisi mudik itu adalah normalnya 23 juta. Dari data Kementerian Perhubungan biasanya 23 juta. Nah, tertahan jadi 20 juta tahun ini. Ini kita lihat dari libur Natal Tahun Baru aja. Setelah libur Natal dan Tahun Baru, pasien COVID itu meningkat hampir 70.000 orang. Gitu. Nah, sedangkan volume mudik kita itu adalah 23 juta orang. Jadi bayangkan misalnya kita ngomong dalam kondisi yang sangat konservatif saja. Kalau mudik itu dibiarkan dan tidak dilarang, itu misalnya kita anggap 2 kali kenaikannya dari Natal dan Tahun Baru. Misalnya sekitar 150.000. Nah, kalau kita kalikan dari 184 juta tadi gitu. Misalnya kita ambil range itu orang yang kena kena jadi pasien COVID itu adalah 100.000 sampai misalnya kita ambil range besarnya sampai 300.000 misalnya dari 20 juta tadi gitu.
Nah, ini anggaran kesehatannya saja itu bisa sampai 18 sampai 50 triliun gitu. Oke. Nah, ini masif. Ini masif anggarannya. Karena kalau kita lihat di kondisi terparah kita di 2020, pemerintah itu menganggarkan PEN itu 700 triliun. Jadi dari anggaran kesehatan ini saja, kalau memang tadi tambahnya dengan asumsi-asumsi yang sudah saya jelaskan tadi, itu bisa makan sekitar 10-20% dari anggaran PEN yang ada. Jadi kalau tahun ini pemerintah menganggarkan hampir 700 triliun lagi, kalau dibiarkan mudik, ini kita bicara 10-20% dari anggaran PEN hilang untuk menangani pasien tersebut. Jadi ini memang cukup mahal. Kalau kita lihat di daerah itu memang dampaknya memang cukup dalam gitu. Kita harus akui bahwa di daerah-daerah ini, terutama daerah yang mengandalkan sektor services ya, entah itu dari pariwisata, makanan, minuman, akomodasi, itu memang terdampak cukup parah. Tapi ini dampaknya memang tidak akan lama gitu. Jadi dampaknya sebulan 2 bulan. Tentu kalau kita lihat di 2020, gimana pun sebuah daerah tersebut terdampak pandemi, daerah yang paling parah terdampak pandemi itu baik di semester 1 2020 maupun semester 2 2020 itu adalah Bali yang paling parah terdampak. Yang perturunan ekonominya paling tinggi itu adalah Bali. Karena Kenapa andalannya Bali? pada sektor servis itu ya, Mas Vivi? Betul, betul. Mereka itu nggak bisa disubstitut. Datangnya manusia, datangnya turis itu dengan kegiatan lain, dengan virtual segala macam. Kalau di Jakarta gitu, misalnya orang kantor, produktivitasnya masih bisa dikompensasi dari work from home. Atau misalnya daerah-daerah pabrik itu mungkin nggak sampai 100% turun. Misalnya daerah industri seperti Jawa Barat atau Karawang mungkin bisa dia beroperasi setengahnya kapasitas atau 40%. Tapi tetap ada aktivitas ekonomi. Nah, daerah yang memang mengandalkan pariwisata seperti Bali ini nggak bisa diapa-apain gitu. Mau nggak mau memang harus menunggu pandeminya selesai. Jadi memang sulit untuk kita mengatakan dampak pelarangan mudik ini terhadap satu daerah tertentu. Kalau daerah tersebut memang mengandalkan aktivitas manusia secara langsung, pasti dampaknya parah. Kalau misalnya tidak secara langsung, sebetulnya tidak terlalu parah dampaknya karena ada sektor ekonomi lain. Tapi memang jawaban dari kedua jenis daerah tersebut sama gitu. Kalau daerah yang memang mengandalkan mobilitas manusia, cara mereka satu-satunya untuk bisa memiliki pertumbuhan ekonomi positif, ya kalau manusianya udah berani datang lagi gitu. Dengan kata lain, kalau pandeminya sudah mau mulai selesai gitu, atau misalnya masyarakat sudah berani keluar lagi. Nah, untuk daerah yang tidak terlalu mengandalkan kedatangan masyarakat secara langsung gitu atau aktivitas manusia face to face, larangan mudik juga tidak akan mempengaruhi sektor tersebut secara dalam gitu. Jadi memang in both scenario pilihan larangan mudik ini jadi pilihan tepat. Yang terbaik gitu. ya, Jadi memang ini perlu dilihat juga gitu. Memang kalau kita ngomong dalam konteks fairness, memang nggak fair gitu. Mudik ini memang ada masyarakat yang mendapatkan THR, lalu kemudian mendapatkan subsidi gaji segala macam. Artinya periode Ramadan Lebaran orang dapat income lebih. Dan mungkin juga ini terpengaruh faktor budaya juga ya untuk orang Indonesia dan mungkin masyarakat Muslim ini kan Lebaran itu adalah momen perayaan. Rasanya sulit membayangkan orang dapat THR itu justru ditabung. Mereka pasti mau spending gitu. Jadi bahkan di 2020 pun orang misalnya ada income berlebih, mereka tahu bahkan mereka nggak akan sholat Id di masjid pun mereka beli baju baru. Gitu. Mereka ngasih duit ke sanak saudara. Jadi memang kalau kita melihat dengan culture yang seperti ini, duitnya pasti akan muter di Jakarta lagi. Gitu. Dan ini memang menimbulkan ketidakadilan. Harusnya uang ini mengalir ke daerah. Tapi memang kalau kita ngomong dengan kita trade off terhadap penyebaran virus, ya ini skenario yang lebih baik gitu dibanding kita membiarkan mudik dan uang serta virusnya mengalir ke daerah. Tapi tentu yang saya ingin highlight di sini juga saya cukup apresiasi langkah pemerintah yang menyadari hal ini. Gitu. Jadi memang selain dari sisi kesehatan, pemerintah menyadari bahwa ada aktivitas yang akan terpusat gitu dengan dilarangnya mudik.
Jadi memang pemerintah sudah memahami ini dan pemerintah memberikan beberapa alternatif subsidi, yaitu misalnya dari e-commerce atau belanja online, pemerintah kan kemarin melakukan subsidi ongkir gitu. Tujuannya itu, niatnya itu adalah masyarakat tetap bisa melakukan spending dan misalnya membeli misalnya buah tangan dari daerah untuk dikirimkan ke sanak saudara di daerah tersebut gitu dengan subsidi ongkir ini. Tujuannya adalah untuk meminimumkan gap antara perputaran uang di kota besar dan kota kecil akibat dari larangan mudik ini. Jadi memang kita lihat dari sisi penyebaran virusnya sudah ditangani seoptimal mungkin, walaupun kita harus akui terjadi banyak kebocoran juga selama mudik kemarin, tapi dari sisi ekonominya sudah coba diadres. Gitu. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mencoba mendorong setelah Lebaran ini virusnya tetap rendah dan pemulihan ekonomi ini bisa seragam gitu, tidak hanya di kota besar tapi kota-kota kecil yang sudah kena hit dari tidak adanya larangan mudik ini tadi. Oke. Thank you Mas Rifki, tadi menarik data yang disampaikan ya secara real gitu tentang berapa jumlah yang harus dikeluarkan untuk merawat satu pasien COVID, kemudian dikaitkan juga dengan angka mudik ya gitu. Jadi hitung-hitungannya sebetulnya tetap lebih untung gitu ya kalau kita bicara ekonomi dengan melarang mudik ini, karena dampak kesehatan yang ditimbulkan itu jauh lebih menguntungkan apabila mudik ini dilarang seperti itu. Nah, berikutnya pertanyaan saya ke masalah ini nih. Tadi sebetulnya sudah terkait juga, kita bicara tentang masalah behavior ya, kita bicara tentang masalah culture. Mudik itu kan yang tadi saya singgung di awal, ada magicnya gitu ya. Orang tuh bela-belain gitu loh Rifki ya. Bahkan kemarin kayak misalnya ada yang sampai rela kayak diselundupkan gitu kan di mana di truk gitu kan. Itu hal-hal yang kayaknya kita nggak bisa bayangkan gitu bisa terjadi. Itu kan udah kayak smuggling aja ya, udah kayak penyelundupan imigran gitu. Tapi for the sake of mereka bisa mudik gitu, atau macam-macam lah gitu, cari-cari jalan tikus lah sampai tentunya itu membutuhkan effort dan juga tenaga yang luar biasa gitu ya. Seperti itu. Jadi ada aspek lain yang saya bukan ekonomis ya, tapi kan bagaimana perhitungan logis itu, rasional itu, di mana dalam ekonomi itu dikenal, itu kok jadi nggak ada, jadi kemudian defying gitu kan. Nah ini mungkin Mas Rifki dari diskusi dengan teman-teman sesama peneliti gitu ya, ada nggak sih Mas gimana stimulus atau cara gitu untuk bisa mengubah kebiasaan ini gitu ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan ya, di tahun-tahun ke depan. Mudah-mudahan kita berharap sekali virus ini bisa kita dikendalikan, apalagi dengan vaksin yang sudah semakin baik ya distribusinya, dan juga makin banyak lah orang Indonesia yang mendapatkan vaksinasi. But we never know gitu loh, ini ada mutasi jenis baru lah gitu kan, dan yang lain-lain. Kita harus dan ini memberi pelajaran, memang kita harus siap juga gitu untuk kondisi ke depan. Dan bisa jadi mungkin mudik akan dilarang lagi untuk hal yang bukan karena pandemik misalnya. Mungkin hal misalnya bencana alam atau yang lainnya gitu. Jadi ini bisa menjadi pelajaran. Nah, untuk aspek behavior ini nih Mas Rifki, apa yang kira-kira bisa kita lakukan sih? Karena kalau saya sendiri ya gimana, kalau kebetulan saya di luar negeri ya udah nggak bisa, border ditutup gitu ya, mau gimana lagi gitu kan. Saya bisa memberikan penjelasan rasional kepada orang tua saya misalnya. Tapi di banyak tempat saudara-saudara kita, kawan-kawan kita itu agak sulit gitu. Lebaran atau Natal atau hari-hari besar lain, ya kita harus pulang gitu. Belum lagi misalnya orang tua yang selalu nanya gitu kan, kapan pulang. Nah, hal-hal seperti itulah. Gimana nih Mas Rifki ini? Mungkin saya coba menjawab ini dengan pertama disclaimer bahwa saya ini bukan behavioral economist, tapi yang saya pahami dalam konteks ekonomi adalah begini. Dalam konteks ekonomi adalah begini. Kita semua tahu bahwa pandemi ini akan berbahaya buat kesehatan. Tidak hanya kesehatan kita sendiri, tapi juga sanak saudara atau bahkan semua orang yang kita berinteraksi secara langsung gitu. Jadi memang itu kita pahami dulu. Namun memang dari orang yang memahami risiko ini, ada orang yang cenderung meng-underestimate risiko ini, ada orang yang memang melihat ini sangat real gitu, sehingga cukup parno dengan penyebaran ini. Nah, lalu dari situ kita perlu sandingkan dengan behavior dan culture dari masyarakat kita.
masyarakat kita seperti yang udah kita diskusikan sebelumnya juga mudik ini adalah perayaan gitu, momen yang memang melekat di identitas kita gitu. Mungkin kita setahun ini kerja cari uang di kota segala macam, satu-satunya kesempatan mudik itu adalah waktu lebaran itu gitu, waktu bertemu orang tua, sanak saudara itu hanya di lebaran gitu. Jadi bahkan mungkin untuk beberapa perantau itu mereka punya mindset saya bekerja setahun ini ya untuk bisa ngasih duit ke orang tua saya di lebaran gitu. Mungkin bahkan anecdotal evidence gitu yang beberapa orang yang saya temui itu bahkan mereka rela nabung setahun itu untuk bisa beli mobil, beli motor cuma buat bisa dipamerin di kampung gitu. Jadi maksudnya itu yang mendrive sebagian orang di Indonesia gitu. Jadi efek mudik ini secara kultural dan identitas cukup kuat. Seberapa kuat faktor kultural dan identitas ini saya nggak bisa bilang. Tapi contoh lain yang ingin saya ceritakan di sini adalah salah satu yang mendorong penyebaran COVID di India tiba-tiba meroket tinggi adalah perayaan agama di India. Nah itu apakah kita bilang mereka itu nggak percaya COVID? Susah kita bilang. Apakah misalnya mereka itu merasa tidak ada penyebaran? Susah juga kita bilang. Saya cukup yakin mereka aware akan COVID dan mereka percaya COVID itu menyebar. Tapi mereka merasa ini tidak akan terlalu tinggi risikonya gitu dibandingkan dengan reward yang saya dapatkan untuk melakukan selebrasi akan festival ini gitu atau momen ini. Jadi untuk orang-orang yang mudik secara teoritis yang bisa kita bilang kenapa mereka mau mudik itu mereka merasa reward yang mereka dapatkan personal reward gitu kepuasan itu lebih tinggi dari risiko yang mereka anggap akan terjadi dari COVID ini. Sejauh ini fair, gitu. Artinya mereka tiap-tiap masing-masing individu sudah menimbang risikonya dan reward yang mereka mau hadapi. Yang jadi masalah atau yang menjadi kompleksitas tambahan itu adalah untuk orang yang patuh dengan aturan. Kalau orang yang patuh dengan aturan, gitu, misalnya Mbak Amalia katakanlah lagi di Indonesia atau saya ini di Indonesia pengen mudik tapi nggak jadi karena dilarang pemerintah. Ada kepuasan yang hilang dari saya. Saya mungkin tidak bisa bertemu sanak saudara di kampung atau tidak bisa merayakan pekan liburan Lebaran. Nah, waktu kita melakukan ini, kita akan mendapatkan tambahan ketidakpuasan gitu, atau kita merasakan kerugian lebih jauh kalau orang lain ternyata fine-fine aja bisa mudik gitu. Jadi pertanyaan secara behavioralnya adalah kenapa saya obey the rule kalau orang lain enggak. Jadi risikonya tetap menyebar, tapi cuma saya yang nggak dapat benefitnya gitu. Jadi kalau dirumuskan mirip kayak orang ngantri. Kalau di daerah semua orang ngantri, semua orang dapat benefit. Tapi waktu ada satu orang nyerobot, benefitnya diambil satu orang yang nyerobot itu, gitu. Yang lain dapat kerugiannya, gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengatur kondisi ini agar benefitnya itu sesuai dengan yang dirumuskan di awal? Ya pemerintah harus strict, gitu. Harus tegas. Jangan sampai ada yang bocor segala macam, agar kepatuhan orang ini tidak luntur yang sudah patuh, gitu. Jadi justru malah ini akan snowballing, gitu, jadi makin parah. Kalau kita patuh dan melihat orang tidak patuh, di periode berikutnya kita juga jadi ikutan tidak patuh gitu. Jadi memang put the risk aside gitu. Misalnya kita semua aware akan risikonya gitu. Tapi kalau kita melihat terjadi kebocoran dari enforcement kebijakan, ini justru menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Jadi kuncinya adalah di waktu policy making itu apakah berhasil atau tidak itu adalah di enforcement. Lagi-lagi saya ingin sampaikan juga dari awal kita pandemi sampai sekarang itu budget yang digelontorkan pemerintah saya rasa sudah cukup masif gitu. Memang kita bisa debat lain gitu. Apakah stimulus yang diberikan pemerintah cukup atau enggak? Tapi more or less kita jauh lebih banyak dari beberapa negara lain. Nah, lalu kemudian apakah poin-poin dari stimulusnya itu tepat? Saya rasa sudah cukup tepat. Bantuan sosial, bantuan UMKM, dan program kesehatan selalu jadi prioritas. Ini sudah tepat. Yang bikin kita selalu tidak memiliki perkembangan yang
cukup drastis dalam penanganan COVID selalu di ranah enforcement atau implementasi gitu. Kita tahu kemarin bansos juga dikorupsi, lalu kemudian banyak PPKM yang bocor, PSBB juga banyak yang dilanggar. Ini yang bikin setiap rupiah yang kita spend itu return-nya jadi lebih kecil. Gitu. Betul, okay. Kita harus berdiam di rumah lebih lama dari yang seharusnya, karena kebocoran tadi gitu. Jadi memang enforcement ini jadi sangat penting gitu, karena saya merasa kita nggak terlalu punya debat panjang lebar di sisi formulasi kebijakan atau jenis kebijakan. Saya rasa di sini we've done a very good job dari sisi pemerintah. Yang masih bisa diimprove ini adalah dari sisi enforcement dan implementasi. Jadi ke depannya kita masih nggak tahu apakah tahun depan kita bisa mudik atau enggak. I hope so, we hope so gitu. Tapi kalau implementasi atau enforcement dari penanganan pandemi ini juga tidak meningkat secara signifikan, maka kita akan melihat kondisi yang seperti ini terus gitu. Nah, kita kan nggak mau berada di kondisi ini terus. Kita nggak mau effort kita sebagai masyarakat yang patuh itu dikorupsi oleh masyarakat yang abai atau lalai. Jadi memang susah juga untuk antar masyarakat ini saling mengkoreksi behavior masyarakat lain. Ini harus dari leadership dan central command dari pemerintah. Ini yang saya rasa jadi PR dan harus terus difokuskan oleh pemerintah ke depannya. Oke, terima kasih Rifki. Ini pelajaran baru nih untuk saya, bahwa untuk bisa mengenforce atau bagaimana kita mengubah behavior gitu ya dari sudut ilmu ekonomi, itu sebetulnya di sini penting sekali peran kebijakan ya. Kadang saya berpikir lagi-lagi karena saya bukan ekonomi, saya berpikir bahwa ya sudah behavior itu terkait dengan kepribadian kita gitu kan. Very mikro banget kan, individu gitu, sebagai individu. Tapi ternyata ini juga sangat dipengaruhi oleh enforcement dan kebijakan. Dan ini benar banget, karena kemarin kan sering tuh kayak misalnya udah nggak boleh gitu mudik ya, tapi ada yang berhasil lolos gitu kan. Terus nanti dia ngomong gitu kan di grup keluarga atau di mana gitu. Bisa kok gitu kan, lolos kok, nggak ada pemeriksaan atau apa. Ya betul kan, terus yang lain gitu, ngapain gitu kan. Saya taat, saya sampai berkorban untuk tidak pulang, tidak menjenguk orang tua. Kalau siapa kerabat lain atau teman yang kita kenal kok bisa lolos gitu. Iya benar, ini poin yang sangat baik Mbak Rifki, dan semoga bisa diteruskan ya dan terus amplified gitu, bahwa untuk bisa merubah, karena bicara tentang COVID ini, kita bicara tentang perubahan perilaku yang sangat banyak aspeknya ya, dari perilaku kesehatan termasuk juga perilaku ekonomi seperti ini, dan itu harus dibarengi dengan enforcement ya. Dari polisinya sudah baik, tapi tentunya enforcementnya juga harus dilakukan dengan tegas. Oke, thank you. Nah, ini masih terkait dengan pertanyaan yang tadi. Kalau tadi itu di level individu ya, behavior Mas Rifki ya. Nah, untuk berikutnya ada nggak sih saran gitu dari tim LPM ya, bagaimana apabila misalnya kita berkaca dari 2 mudik yang dilarang ini, dan kita sekali lagi nggak bisa mengantisipasi apa yang terjadi tahun depan, bagaimana supaya potensi ekonomi mudik ini ya dari pendatang gitu pada saat mereka berlibur, mengunjungi daerahnya pada saat mudik, itu tetap bisa dimanfaatkan gitu oleh daerah asal. Jadi kita bicara tentang sustainability sebetulnya ya, dana yang besar ini bagaimana diolahnya. Jadi walaupun mudik itu akhirnya dilarang, tidak terjadi gitu ya, tidak terjadi kedatangan dari tempat asal pemudik itu, dana ini tetap bisa dikelola gitu loh Mas Rifki, dan tetap bisa dimanfaatkan secara optimal bagi pengembangan daerah asal pemudik itu tadi. Ada saran atau masukan Mas Rifki? Mungkin ini cukup jawabannya bisa jadi sangat panjang karena memang ini nuansnya sangat banyak gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, mungkin pertama saya mau restate lagi, dampak mudik ini overall ini adalah inisiatif yang bagus, dan harusnya kalau berjalan dengan sesuai yang dirumuskan dampaknya akan bagus. Tidak hanya untuk ekonomi maupun untuk kesehatan. Nah, komplikasinya muncul waktu kita zoom in dari dampak dilarangnya mudik ini. Waktu kita lihat secara sektoral, waktu kita lihat secara daerah, ada daerah-daerah yang menjadi losers, quote unquote losers, dari tidak dilakukannya mudik ini karena tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dari yang biasanya muncul dari pemudik ini. Nah, ini karakteristiknya bisa jadi sangat berbeda tergantung dari daerah. Katakanlah misalnya suatu daerah ini sangat mengandalkan
jasanya gitu, servicesnya mungkin misalnya seperti Yogyakarta gitu dengan segala kultur budaya dan pariwisatanya itu akan berbeda gitu misalnya dari kota lain yang lebih kecil gitu yang mungkin tidak terlalu punya sektor pariwisata tapi hanya mengandalkan pendatang yang memang dari mudik sehingga yang menjadi losers itu sektor makanan minuman saja gitu. Nah, ini kita perlu kalau kita mau tackle isu ini per daerah itu memang kita perlu lihat lagi sektor per daerahnya itu apa. Tapi memang ini mungkin bukan cara yang doable gitu untuk pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Karena satu identifikasinya sulit dan memang ini perlu spesifik penanganannya untuk masing-masing daerah. Mungkin cara yang lebih visible dari konteks policy making itu adalah kita make sure aja gitu. Daerah-daerah yang memang menjadi losers atau sektor-sektor yang menjadi losers dengan tidak adanya pandemi mudik ini kita lihat jangan sampai kontraksi ekonominya terlalu dalam gitu. Jadi misalnya UMKM yang mengandalkan aktivitas mudik gitu untuk pertumbuhan ekonominya jangan sampai jadi bangkrut atau gulung tikar. Lalu kemudian restoran-restoran yang skala kecil gitu yang memang selama ini berjuang bayar sewa dengan tidak adanya mudik jadi makin parah beban sewanya ini jangan sampai gulung tikar. Jadi ini instrumennya adalah stimulus dari pemerintah untuk UMKM agar jangan sampai daerah-daerah tersebut ini dengan tidak adanya mudik justru ada kapasitas ekonomi yang hilang. Artinya kalau suatu restoran itu misalnya tidak laku gitu, itu dia masih merupakan kapasitas ekonomi yang siap mendukung pemulihan waktu misalnya pemudik atau pariwisatawan datang ke daerah itu. Karena dia bisa menjadi pundi-pundi penerima aktivitas ekonomi. Tapi kalau bangkrut kan berarti ada kapasitas ekonomi yang hilang. Ada mesin ekonomi yang hilang. Jadi walaupun nanti kita sudah recover, kan tadi sudah tidak sebanyak sebelumnya kapasitas ekonominya. Artinya dalam konteks menyerap tenaga kerja, itu kan ada yang hilang. Lalu kemudian produksi ada yang hilang. Nah, jangan sampai kapasitas ekonomi ini hilang. Gitu. Jangan sampai kita selama pandemi dan secara spesifik ini tidak dilakukan mudik, ada mesin atau kapasitas ekonomi yang hilang di daerah. Ini yang kita nggak mau. Jadi memang salah satu yang bisa dilakukan adalah make sure mengoptimisasi bahwa kapasitas ekonomi atau mesin ekonomi yang hilang secara umum selama pandemi dan secara spesifik dengan adanya larangan mudik ini bisa di-keep seminimum mungkin. Sehingga waktu nanti kita sudah proses pemulihan, ini kita betul-betul bisa recover yang full throttle, gitu, yang full capacity untuk bisa menghilangkan income lalu kemudian lapangan pekerjaan yang sudah tidak beraktivitas selama pandemi. Jadi memang itu yang bisa diadres dan di-tackle secara visible karena tidak mungkin misalnya pemerintah mengadres satu persatu daerah, satu persatu sektor gitu, terutama dari pemerintah pusat. Namun inisiatif ini pun juga perlu didukung oleh pemerintah daerah gitu. Pemerintah daerah juga harus aware, harus fokus bahwa menjaga daerah tersebut ini sama fungsinya seperti pemerintah pusat gitu. Identify siapa saja yang menjadi loser karena pandemi dan akomodir kebutuhan mereka gitu. Kalau mereka butuh misalnya extension kredit atau butuh stimulus ini yang perlu ditolong gitu. Terutama masyarakat miskin dan UMKM karena mereka yang paling terdampak selama pandemi dan atau aktivitas kecil lainnya seperti dilarang mudik, mereka paling terdampak gitu. Kalau misalnya bisnis level menengah, bisnis besar, mereka masih lebih punya saving gitu. Masyarakat menengah ke atas pun masih punya saving. Kita selamatkan dulu yang paling terdampak dari adanya disrupsi ekonomi selama pandemi ini. Oke. Ini saya curious aja sih Mas Rifki ya. Mungkin tidak apple to apple sih membandingkan. Kalau misalnya kita bicara tentang remittance migran, tenaga kerja migran gitu ke satu daerah. Nah itu kan sudah cukup banyak kajiannya ya. Bagaimana apakah itu kemudian dananya kan cukup besar gitu ya untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerah asal. Nah gitu seperti itu. Nah untuk ke skala yang lebih kecil untuk mudik gitu yang eventnya memang sangat singkat gitu ya. Ada nggak sih kajian gitu yang melihat bahwa potensi dana pemudik yang dibawa, tapi baik itu untuk spending gitu ataupun mungkin mereka ada inisiatif untuk membuat semacam dana gitu ya bagi pembangunan daerahnya gitu dan apakah ini juga sudah dipikirkan gitu Mas Rifki bahwa itu
misalnya di beberapa daerah ternyata ini memang ada gitu ya, potensi ekonomi ini yang tidak hanya sesaat pada saat mudik ya saja, tapi bisa dikelola untuk saat waktu-waktu setelahnya dan setelah terjadi pelarangan mudik ini kemudian terpikir kembali gitu bagaimana supaya potensi ekonomi mudik dari pendatang ini bisa dikelola lebih 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 lanjut gitu. Apalagi sekarang karena pandemi ini kan tentunya banyak sekali sektor yang terdampak dan mungkin dengan adanya dana-dana seperti itu bisa membantu gitu loh Mas Rifki. Oke. Pertama mungkin jujur Mhm, saya belum pernah melakukan kajian mhm, itu dan mhm, saya belum pernah baca kajian lain yang serupa. mhm, Tapi mhm, mungkin my initial take aja gitu. mhm, I could be wrong on mhm, this gitu. Tapi yang saya pahami adalah begini. Selama fase mudik di tahun-tahun lalu itu memang ada peningkatan aktivitas ekonomi di kuartal yang ada Lebaran dan puasanya mhm, gitu. mhm, Jadi mhm, itu adalah data yang selalu jadi acuan semua orang untuk melihat dampak puasa dan Lebaran mhm, itu mhm, bahwa mhm. kuartal yang ada mudiknya itu biasanya GDP growth-nya lebih tinggi. Jadi dalam tahun ini artinya di kuartal 2. Nah, yang naik itu apa? Yang naik kalau ditelaah lebih lanjut sebetulnya konsumsi rumah tangga gitu. Oke. Artinya apa? Yang saya bisa pahami dari sini adalah konsumsi rumah tangga yang meningkat. Gitu. Artinya ini sebetulnya bukan spending yang produktif. Oke, Gitu. Bukan oke, oke. akan translate jadi investasi Oke, segala oke, macam. oke. Dan mungkin ini mungkin agak anekdotal juga ya. Tapi yang sejauh ini saya lihat gitu, yang saya pahami itu adalah yang masyarakat spending untuk mudik dan itu bukan porsi besar dari Hmm, income-nya gitu. mhm, Sehingga mhm. duit yang berputar itu memang ada trickle down dari kota Mhm. besar ke kota kecil, tapi porsinya itu Oke, nggak akan besar. oke, oke. Justru yang akan membantu pertumbuhan suatu daerah atau desa itu kalau memang ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Contoh Hmm, misalnya pemerintah sedang membangun kawasan ekonomi khusus di Kendal, Brebes, mhm, mhm, dan Borobudur. Nah, mhm. ini yang justru akan Oke, oke. meningkatkan development dari Hmm, daerah tersebut. oke, oke. Kalau kita mengandalkan mudik, I'm not sure kayak itu akan kasih economic boost yang sustainable for Oke, long term. oke. Kalau Mhm. kita melihat itu secara tahunan, mungkin ini it's a nice THR aja gitu. Tapi kan THR itu tidak dalam bentuk kita punya saving yang Iya, significantly iya. meningkat gitu. Oke, Jadi oke. memang ke depannya untuk kita mau develop daerah, saya rasa penting kalau kita bisa menyalurkan bukan mengandalkan mudik atau misalnya beberapa negara yang memang mengandalkan remittance, tapi kita punya investasi yang satu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah tersebut dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Oke. Itu yang sebetulnya dibutuhkan. Oke, oke, terima kasih sekali penjelasannya Mas Rifki karena ini kadang apa mengganggu pikiran saya nih. Saya kadang mikir Ya, ini sebetulnya potensinya seperti apa gitu ya yang dibawa itu baik oleh ya, pemudik maupun oleh remittance para tenaga medis. Tapi ternyata memang lebih most likely itu untuk hal-hal yang sifatnya jangka pendek dan spending aja ya. ya, Jadi bukan ya, kemudian untuk betul. investasi atau untuk pengembangan daerah itu secara lebih jauh. Ya, Dan untuk tujuan ini sebetulnya lebih tepat apabila inisiatif dari pemerintah itu tadi ya pembangunan betul. ekonomi baru, kawasan ekonomi baru yang tentunya lebih sustainable dan lebih bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak ya, Ya. dan Mungkin ya, mungkin aku mau nambahin sedikit Mbak mhm, Amalia. Mungkin tadi aku juga jadi kepikiran mhm, dari poinnya Mbak Amalia. mhm, Mungkin ada kasusnya di mana perantau itu datang ke kota besar mhm, gitu, ke mhm, Jakarta, mhm, Medan, Surabaya gitu untuk mencari income gitu. Di mhm. mana waktu mereka tabungannya cukup, mereka buka usaha di daerahnya lagi Oke, gitu. oke, Jadi saya pernah dengar beberapa kali ada kejadian seperti itu, masyarakat ke kota besar gitu, akumulate tabungan, akumulate skills gitu, lalu balik ke desanya dan buka misalnya UMKM atau mhm, misalnya usaha yang pas gitu mhm, dibutuhkan di mhm, desanya mhm, gitu. mhm. Skill yang mereka nggak dapatkan kalau mereka nggak merantau, uang yang nggak mereka Oke, dapatkan kalau mereka merantau. Jadi ada juga porsi masyarakat yang merantau kemudian dengan tujuan untuk balik ke desanya dan membangun desanya. oke, oke, Ini surely terjadi gitu. oke, Seberapa oke. besar saya nggak yakin, tapi belakangan saya Sudah mulai ada lebih tren sering ya, oke, dengarnya. oke, sudah Sudah ada ada tren trennya. seperti iya, oke, Tapi ini memang nggak ada hubungannya jadinya dengan mudik gitu. iya sih, oke, lebih pada perantauan ya, ke komunitas perantauan secara Iya, keseluruhan gitu, iya, oke, iya. Karena biasanya kan yang kita tahu itu kalau
perantau ini mereka menjadi network ya, mereka membawa misalnya kalau kita tukang cukur misalnya kan dari Garut gitu ya, mereka akan melakukan rekrutmen gitu, tukang cukur baru gitu dan mereka ajak untuk ke Jakarta. Tapi kemudian ini ada juga ya kasus seperti itu Mas Rifki ya, jadi perantau pulang kemudian berusaha membangun bisnis atau UMKM. Itu mungkin akan kita bicarakan di kesempatan lainnya nih Mas Rifki ya. Ya, terima kasih sekali untuk waktunya, sangat menyenangkan dan saya juga banyak sekali sebagai mudikers yang sudah 3 kali, 2 kali gagal mudik ya selama pandemi ini, saya banyak sekali mendapat pengetahuan baru dan dari bincang-bincang kita yang menyenangkan ini. Sekali lagi terima kasih dan salam untuk kolega di LPM UI, semoga terus produktif ya, melahirkan publikasi dan juga penelitian-penelitian. Saya termasuk salah satu pembaca setia nih dari publikasi LPM UI. Oke, terima kasih dan juga salam untuk teman-teman mahasiswa di Fakultas Ekonomi Bisnis. Salam juga buat rekan-rekan. Demikian perbincangan saya dengan Teguh Rifki, peneliti dari LPM FPB UI tentang aspek ekonomi mudik di Indonesia, terutama dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Terima kasih telah menyimak Amalia Podcast dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update konten menarik dan berkualitas lainnya. Salam sehat dan tetap semangat.